Oke, sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor 96 di sini ya. Jadi di sini ceritanya mulai dari T sama dengan 0, sebuah objek bergerak sepanjang garis lurus. Posisi setiap saat ya dalam meter dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi X ini fungsi dari waktu itu sama dengan 75T dikurangi dengan T pangkat 3. Ya, ini T-nya dalam second ya, X-nya dalam meter tadi. Nah, kemudian ini pangkat 3 ya. Pertanyaannya gini, saat objek berhenti sesaat, percepatannya berapa? Nah, jadi kalau berhenti itu kan kata-kata berhenti itu menunjukkan kecepatan 0 kan ya. Jadi berhenti itu berarti kecepatannya 0. Nah, sementara kecepatan itu kan kita dapatkan dari diferensial ya, turunan ya, dari posisi. Jadi kalau kita turunkan nanti kita punya 75 dikurangi dengan 3T kuadrat gitu ya. Nah, kalau berhenti ini sama dengan 0 gitu. Jadi nanti kalian punya 3T kuadrat itu sama dengan 75 gitu kan ya. Jadi nanti T kuadratnya sama dengan 25 atau dengan kata lain T-nya kita ambil yang 5 ya, 5 second. Nah, jadi pada saat itu berhenti itu ketika T-nya 5 second nih. Ya, 5 second. Nah, terus di sini yang ditanyakan percepatan. Nah, percepatan ini tentu saja adalah turunan kedua dari posisi atau turunan dari kecepatan ya. Nah, jadi dV per dt kalian turunkan lagi yang ini. Jadi nanti kalau kita turunkan sekali lagi 75-nya kan habis nih. Jadi nanti min 6 ya, min 6T. Nah, T-nya sama dengan 5 itu tadi. Jadi pada saat T-nya 5 itu berhenti sesaat ya. Nah, pada saat itu percepatannya ya min 6 dikalikan 5 ya. Jadi sama dengan min 30 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini percepatannya ketika berhenti sesaat itu. Ya, jadi jawabannya C. Oke, itu nomor 96. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat nomor 97. Nomor 97 di sini ceritanya seseorang hendak menyeberangi sungai dari posisi start yang ini ya. Di posisi start. Nah, dengan cara berenang dengan kecepatan ini. Nah, jadi ini si kecepatan apa namanya perenangnya ya. Nah, itu sama dengan 2 meter per second. Kecepatan arus itu 1 meter per second. Di sini sudah ada ya. Jadi kecepatan arusnya itu sama dengan 1 meter per second. Nah, seperti tergambar. Bila diinginkan ia sampai di seberang sungai itu di sini. Jadi maunya sampainya di sini ya, di titik finish. Maka ia harus berenang dengan arah membentuk sudut theta terhadap garis hubung antara start ke finish. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi dia arahnya ke sana. Jadi nggak mungkin dia lurus apa namanya berenangnya menuju ke posisi finish. Kenapa begitu? Karena kan ada arus, ya. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan secara vektor, nanti berenangnya itu ke sana. Nah, jadi arah berenangnya itu ke situ tuh. Nah, ini si V perenang gitu. Nah, karena ada arus, nanti dia terseret tuh, terseret arus ke sini. Nah, jadi di sini kita jumlahkan dengan V arus. Nah, nanti resultannya yang ini tadi. Jadi resultannya adalah yang ini. Nah, ini V resultan. Nah, jadi nanti si perenangnya itu ya akan sampai di finish di sini. Nah, yang ditanyakan sudut ini tadi ya. Nah, jadi tetanya berapa ya. Nah, jadi di situ kan kita lihat ya, di sini VA-nya itu nilainya 1. Nah, VP-nya ini, jadi ini kan segitiga apa namanya siku-siku kan ya. Jadi kalau kita gambarkan kan jadi seperti ini. Nah, jadi ini tadi kan apa namanya VP ya, yang nilainya sama dengan 2 gitu. Nah, yang ke sini adalah VA. Itu nilainya 1. Nah, ini VR-nya ya. VR-nya nggak usah dicari kan, yang ditanyakan cuma tetanya. Nah, jadi karena siku-siku di sini, ini kan siku-siku ya, jadi segitiga siku-siku.
Jadi kalian ambil aja langsung sin tetanya itu berarti depan dibagi sisi miringnya kan ya. Jadi 1/2. Nah, kalau sin teta sama dengan setengah ya tetanya pasti 30 derajat ya. Jadi cuman begitu saja. Jadi sudutnya 30 derajat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum pakai. Belum ada ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat nomor 97. Oke, 98 ya sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 98. Sebuah bola dilempar mendatar. Nah, jadi di sini kecepatan awalnya mendatar ya. Jadi ini sebuah bola di sini dilemparkan mendatar. Nah, jadi di sini V0-nya itu mendatar saja. Ini V0-nya. Nah, nilainya itu adalah 20 meter per second ya mendatar. Nah, ini dilempar dari atas bukit yang tingginya adalah H. Terus saat mengenai tanah, lintasan bola membentuk sudut 45 ya terhadap tanah seperti tergambar. Nah, kalau membentuk 45 itu maksudnya begini. Jadi pada saat itu arah kecepatannya begini. Nah, ini adalah arah kecepatan akhirnya. Dan seperti biasa, ini bisa kita uraikan jadi dua. Ada komponen X-nya, ya, ada komponen vertikalnya. Nah, ini sudutnya juga 45 pasti ya. Ini sudutnya 45. Jadi yang ini adalah Vx-nya, yang ini Vy-nya, gitu ya. Nah, di sini kalian harus tahu kalau pada gerak parabola ya, maka pada arah sumbu X itu adalah GLB. Nah, kalau GLB itu kan kecepatannya konstan. Jadi Vx-nya, Vx ini ya, itu ya sama aja dengan V0, sama dengan 20 meter per second gitu. Nah, berhubung di sini sudutnya 45, itu bisa kita simpulkan berarti Vy-nya pun sama, nilainya segini juga kan sudutnya 45. Ya, jadi pasti sama itu. Ya, jadi sisi yang ini ya panjangnya pasti sama dengan sisi yang ini. Ya, jadi sama. Karena arahnya ke bawah kita tuliskan saja min 20 ya meter per second karena arahnya ke bawah ini. Nah, sementara kecepatan awal pada arah sumbu Y itu 0. Kan ini kecepatan awalnya mendatar doang kan. Nah, jadi nanti di sini V0Y-nya itu sama dengan 0 gitu. Ya, karena dia nggak punya kecepatan awal pada arah vertikal. Jadi V0Y-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, tolong diingat pada arah sumbu Y, ya kalau pada arah sumbu X itu kan GLB. Nah, nanti pada arah sumbu Y itu GLBB. Nah, karena pada arah sumbu Y itu GLBB, kalian bisa terapkan rumus ini nih, masih ingat nggak? VY kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat min 2G kalikan dengan delta S di sini. Delta S-nya ya H maksudnya. Nah, gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian masukkan VY-nya kan tahu nih, min 20 kuadrat jadi 400. Sama dengan V0Y-nya 0. Min 20 dikalikan H. Nah, nanti hanya ketahuan kan? Jadi sama dengan berapa? Ya 400 dibagi dengan min 20 gitu. Jadi jawabannya min 20 meter. Nah, minus itu menunjukkan arah ke bawah. Karena ini kan sebenarnya aslinya kan delta S ya. Delta S itu perpindahan. Ya, perpindahan ke bawah maksudnya. Nah, kalau ditanyakan berapa tingginya, ya 20 ya. Cuman itu kan maksudnya vektornya ya. Jadi vektornya minus karena perpindahannya ke bawah. Oke ya, jadi 98 jawabannya E, 20 meter. Oke, 98 sudah. Berikutnya ya. Kita lihat nomor 99.
Oke, kalau sudah kita lihat nomor 99. Di sini ceritanya, sebuah peti beratnya adalah 50 Newton. Ya, jadi peti ini itu beratnya sama dengan 50 Newton. Nah, diam di atas permukaan datar, seseorang kemudian menarik peti ini dengan gaya mendatar 10 Newton. Yang ini ya. Nah, jadi di sini ditarik dengan gaya F. Nah, F-nya itu sama dengan 10 Newton. Namun peti tetap diam, belum bergerak. Jadi ditarik dengan gaya 10 Newton itu nggak bisa bergerak, gitu ya. Untuk membuat peti bergerak mendatar, seseorang yang lain memberikan gaya vertikal. Nah, yang ini ya. Jadi ini ada gaya vertikal ke atas nih. Kita sebut saja misalnya VY, misalnya ya. Nah, seperti pada gambar, bila koefisien gesekan statis ya, jadi mu s-nya itu sama dengan 0,4, maka gaya vertikal terkecil yang dapat membuat peti bergerak adalah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan ada koefisien gesekan statis, gitu. Nah, sementara kalau apa namanya peti itu awalnya diam, gitu ya, awalnya diam, berarti gaya yang diperlukan untuk menggerakkan peti itu kan harus bisa melampaui gaya gesekan statis maksimum kan ya. Jadi gaya gesekan statis maksimum itu kalau kita cari nih misalnya ya, itu kan mu s dikalikan dengan n gitu. Nah, mu s-nya itu kan 0,4. Sementara gaya normalnya kan sama dengan gaya berat yang ini. Kalau seandainya diam di atas lantai ya. Nah, jadi di sini kali 50. Jadi nanti dapatnya itu 20 Newton. Nah, jadi untuk menggerakkan peti ini itu minimal 20. Nah, sementara kan cuma dikasih 10 Newton kan. Jadi nggak bisa bergerak. Nah, satu-satunya cara supaya peti ini bisa bergerak ke atas, maka si gaya gesek statis maksimumnya harus diubah begitu. Supaya apa namanya? Bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi ketika ditarik dengan gaya 10 Newton, ya, ini kan ada gaya gesekan ke sini ya. Nah, ada gaya gesekan. Nah, jadi gaya gesekan statis ya, pada saat itu masih diam. Nah, supaya bisa bergerak dengan gaya 10 Newton, maka si gaya gesekan statis maksimumnya harus dikurangi. Caranya gimana? Ya mengurangi N, gitu ya. Kalau mengurangi mu S kan nggak mungkin ya, mu S kan konstanta. Nah, jadi yang dikurangi N-nya. Nah, caranya gimana? Nah, makanya di sini ditarik ke atas. Jadi nanti di sini ada gaya W kan ya, ada gaya W, kemudian di sini ada gaya normal, ya, normal yang ya kita sebutnya normal, normal aksen lah misalnya. Nah, jadi pada saat itu tetap saja sigma FY-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi tetap diam pada arah vertikal gitu ya. Jadi nanti N aksen ditambah dengan FY itu sama dengan W. Nah, sekarang gaya normalnya itu menjadi apa? W dikurangi FY. Nah, jadi gaya normalnya sekarang segini gitu ya. Jadi mengecil. Kalau tadi kan gaya normalnya itu sama dengan W ya. Kalau gaya normalnya sama dengan W, gaya gesekan statis maksimumnya 20 gitu. Nah, ini diinginkan si gaya 10 Newton itu bisa menggerakkan peti ini. Nah, berarti 10 Newton itu ya kita ambil batasnya aja. Itu kondisinya tepat akan bergerak, ya, tepat akan bergerak. Jadi karena tepat akan bergerak berarti gaya gesekan statis maksimumnya gitu ya. Itu sekarang nilainya sama dengan F itu. Ya, sama dengan F. Nah, sama dengan apa? Ya mu S dikalikan dengan N aksen kan jadinya ya. Nah, jadi F-nya tetap 10. Nah, ini gaya gesekan statis maksimumnya ya ini. Jadi ketika ditarik dengan gaya 10 Newton itu sudah akan bergerak ya, tepat akan bergerak. Jadi F-nya 10 itu gaya gesek statis maksimum yang sekarang. Nah, mu S-nya berapa? 0,4 gitu. Dikalikan gaya normal yang sekarang W. Nah, W dikurangi FY. W-nya kan tadi 50 ya. 50 dikurangi FY gitu. FY-nya mau kita cari. Nah, jadi nanti kalian bagi aja 10 dibagi dengan 0,4 ya. Itu kan sama aja dengan 100 bagi 4 kan. Jadi 25 itu. Sama dengan 50 dikurangi FY gitu. Nah, dari sini kan kita tahu ya, berarti FY-nya berapa? Ya, tinggal ditukar aja kan tepatnya ya. Jadi FY-nya nanti sama dengan 50 dikurangi 25. Jadi 25 Newton. Nah, ya jadi di sini harus ditarik ke atas dengan gaya 25 Newton. Oke ya, bisa dipahami nih nomor 99. Ada pertanyaannya enggak? Jadi awalnya ya si peti itu dalam kondisi diam ya di atas lantai gitu ya. Nah, ditarik dengan gaya F. Nah, di situ muncul gaya gesekan statis kan ya. Nah, setelah kita tahu ya dihitung nih gaya gesekan statisnya itu adalah 20 Newton. Jadi kalau cuma ditarik 10 Newton ya nggak akan bergerak gitu ya. Nggak akan bergerak. Jadi pada saat itu gaya normalnya sama dengan gaya berat gitu. Jadi yang ini. Ya, jadi gaya gesek statis maksimumnya itu 20. Ditarik dengan 10 ya nggak bisa. Nah, diinginkan ketika ditarik dengan gaya 10 Newton, itu dia akan bergerak gitu ya. Jadi tepat akan bergerak. Itu batasnya. Caranya gimana?
ia mengubah normalnya. Nah, cara mengubah normalnya itu ditarik ke atas, ya, jadi seperti ini, ditarik dengan gaya FY, sehingga nanti gaya normalnya berubah. Nah, setelah kita cari ya normalnya bukan lagi sama dengan W, tapi W dikurangi FY, gitu ya. Nanti yang dicari FY-nya, gitu ya. Nah, jadi nanti si gaya gesek statis maksimum jadi begini, ya. Jadi sama dengan F, F-nya 10 Newton tadi. Gitu. Oke, nomor 99 bisa dipahami nggak? Yang kurang jelas tanyakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya pertanyaan ya? Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini kita lanjutkan saja. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Cuman nomor 10 ini ada sedikit kesalahan ya. Kesalahannya di opsi. Ya, jadi kesalahannya di opsi. Jadi kalau kalian pas mengerjakan soal TO ini tidak ketemu pasti ini jawaban benernya. Ya, jadi karena memang ada sedikit apa namanya kesalahan ketika membuat opsinya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi sekarang kita coba koreksi. Jadi di sini ceritanya gini, ada sebuah apa namanya bandul nih ceritanya, bandul di sini itu dibuat posisinya mendatar kemudian dilepas. Nah, dilepas. Jadi ketika dilepas kan dia sebenarnya menjalani gerak melingkar. Ya, gerak melingkarnya pasti dipercepat itu. Ya, jadi maksudnya bukan GMB, bukan gerak melingkar beraturan, tapi apa namanya GMBB gitu ya. Jadi dipercepat. Tapi dipercepatnya juga nggak beraturan sebenarnya ya. Yang jelas dia bertambah cepat ya. Nah, pertama si benda ini ketika sampai di sini ya, ya ketika awalnya juga sama ya, itu selalu ada percepatan gravitasi ya. Jadi kalau pas posisinya di sini, nah percepatan gravitasinya ya apa namanya ke bawah ya, ke bawah. Tapi pas di sini, ini percepatan gravitasinya arahnya komponennya ke sini, yang menyinggung maksud Bapak ya. Jadi kalau percepatan gravitasi kan selalu ke bawah nih. Jadi percepatan gravitasi itu selalu ke bawah. Nah, si percepatan gravitasi ini bisa kita uraikan jadi dua. Jadi ada yang menyinggung lintasan, ya. Nah, ada yang ini yang tegak lurus ya. Nah, jadi kalau di sini theta, ya di sini kan theta nih. Tetanya itu 45, di sini sudutnya sudah dibuat 45. Nah, kalau kita buat lurus begini kan di sini siku-siku. Ini pasti 45 di sini sudutnya. Di sini 45, di sini juga 45. Karena ini siku-siku di sini juga 45 sebenarnya ya. Jadi di sini sudutnya 45 ya. Nah, 45. Kalau itu sudutnya kita pilih, ya otomatis nanti bagian yang ini, kalau ini kan G ya, ini Bapak gambar bukan masanya ya, yang Bapak gambar ini bukan gaya gravitasi, tapi G-nya saja, percepatan gravitasi, arahnya ke bawah. Berarti di sini G sin theta di sini. Nah, yang di sini G cos theta. Nah, jadi di sini si benda ini itu dikenai dengan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan. Itu namanya percepatan tangensial. Ya, ini percepatan tangensial namanya. Percepatan tangensial. Tangensial. Nah, arti kata tangensial itu sendiri artinya adalah menyinggung lintasan. Nah, jadi ini nilainya adalah G sin theta. Nah, kebetulan tetanya itu 45. Ya, berarti dan G-nya 10 ya. G-nya 10, sin-nya ini 45 ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, jadi nanti ini sama aja mengatakan 5 akar 2 meter per second kuadrat. Ini percepatan apa namanya? Tangensialnya ya, percepatan yang menyinggung lintasan. Nah, yang kedua, pada setiap gerak melingkar itu selalu ada ya, mau GMB atau GMBB itu selalu ada percepatan yang mengarah ke pusat. Itu namanya percepatan sentripetal. Nah, ini namanya percepatan sentripetal. Ini sentripetal. Nah, ini percepatan ini V kuadrat per G. Kok per G sih? Per R maksud Bapak. Nah, jadi percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. Nah, sekarang kita lihat ya, berapa sih kecepatan si benda ini sebenarnya? Kan ini sebenarnya ada perubahan energi kan, kalau kita bandingkan kondisi di bawah ini. Jadi posisi awalnya itu punya ketinggian H misalnya. Jadi kalau kita ambil ini adalah apa namanya posisi di mana apa namanya ketinggiannya itu 0 di sini ya. Jadi misalnya ini kita anggap ketinggian di sini itu 0 misalnya. Ini H sama dengan 0.
maka posisi awalnya itu lebih tinggi. Berarti dia punya energi apa? Energi ya energi mekanik ya, cuman bentuknya energi potensial. Jadi awalnya punya energi potensial, kemudian berubah menjadi energi kinetik. Ya, jadi itu kekal energi mekaniknya, maksudnya begitu ya. Jadi dari energi potensial itu kemudian dihasilkan energi kinetik gitu. Ini sebenarnya kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik awal itu bentuknya potensial, mekanik akhir maksudnya di posisi ini itu bentuknya energi kinetik. Jadi nanti kalau kita tuliskan awalnya mgh gitu ya. mgh kemudian berubah menjadi setengah mv kuadrat. Nah, kalian bisa coret nih si m-nya gitu. Nah, terus di sini kita mau cari h itu apa sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat ini kan jari-jarinya ya atau panjang talinya ya sama aja, r atau l lah sama aja. Nah, ini jari-jarinya itu panjang tali. Nah, berarti h ya, h itu sebenarnya kan apa namanya? Sisi depan dari ini ya, dari sudut theta ini. Berarti nanti kalau kita cari H itu sebenarnya adalah R sin theta gitu. Ya, R sin theta atau L sin theta itu hanya. Jadi nanti kalau kita gantikan ke sini G kalikan H, hanya itu R sin theta gitu. Ya sama dengan setengah V kuadrat. Jadi nanti kalau kita cari V kuadratnya kita punya 2GR sin theta gitu. Nah, sementara percepatan sentripetal itu rumusnya ini ya. Jadi kita bisa tuliskan apa? Ya V kuadrat itu ini 2GR sin theta. 2GR sin theta dibagi dengan R gitu. R-nya bisa kalian coret nih ya. Gitu. Jadi nanti di sini munculnya 2G sin theta. Jadi nanti kalau kita angkakan 2G berarti 20. Sin theta sama ya. Jadi sin 45. Jadi setengah akar 2 gitu ya. Jadi nanti kalau kalian cari ya ini sama aja dengan 10 akar 2 meter per second kuadrat. Jadi si benda ini ada dua percepatan. Ya, percepatan G sin tadi, kemudian ada percepatan ini yang selalu menuju pusat. Ini namanya percepatan sentripetal. Ini percepatan tangensial tadi. Jadi kalau kita totalkan, ya pakai Pitagoras jadinya. Nah, ini R resultan. Kok R apa sih? A resultan gitu. Jadi nanti A resultannya itu sama dengan akar A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat gitu. Ya. Jadi nanti sama dengan akar A tangensialnya yang ini. 5 akar 2 dikuadratin itu kan 25 kali 2 kan. Jadi 50. Ditambah yang ini dikuadratin. Jadi 100 kalikan 2 jadi 200. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya jawabannya ini akar 250. Nah, akar 250 itu sebenarnya sama dengan 5 akar 10 ya, meter per second kuadrat. Jadi akar 6-nya diganti dengan akar 10 sebenarnya ini salah ya. Jadi jawabannya yang ini maunya gitu ya. Jadi akar 6-nya diganti tapi ya. Jadi ini akar 10 sebenarnya, bukan akar 6. Ya, jadi ada yang salah di sini. Gitu ya. Jadi jawabannya yang ini, 5 akar 10. Oke ya, jadi tolong diingat ya pada gerak melingkar ya, yang selalu hadir tuh ini percepatan sentripetal gitu. Mau bentuk gerak melingkarnya itu beraturan atau tidak, itu percepatan sentripetal selalu ada. Jadi semua gerak melingkar itu ada percepatan sentripetal atau radial, kadang-kadang disebut dengan radial ya. Radial, sentripetal atau radial. Nah, sementara yang tangensial itu hanya hadir ketika ada percepatan di situ. Jadi si kecepatannya berubah. Ya, jadi kalau tangensial itu mengubah V ya. Jadi kalau sentripetal mengubah arah V-nya. Gitu. Karena bentuknya mau GMB atau GMBB ya, semua gerak melingkar pasti ada sentripetalnya. Kalau tangensial kan belum tentu ada. Kalau GMB ya tangensialnya 0. Gitu. Oke ya, jadi itu apa namanya nomor 100 ya. Ada yang ditanyakan nggak nomor 100 nih? Pak, boleh diulang yang tinggi itu bisa sama dengan R sin theta, Pak? Gimana? Yang Tinggi sama dengan R sin theta. ini nih, kan G kalikan H. Kalau di sini kan sudah ya, M-nya Bapak coret nih, kan tinggal GH nih. G-nya tetap G, nah H-nya itu sama dengan ini. Kan lihat segitiga ini, lihat segitiga ini. Yang tetanya apa namanya? Tetanya sudutnya yang ini kan. Nah, ini kan R. Nah, depan sudut ini itu kan sama aja dengan R sin theta. Ya, jadi hanya itu R sin theta atau L sin theta sama aja. Nah, hanya ganti ke sini.
GH. Nah, hanya ini hanya. Nah, ini hanya. Ini H. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Bapak mau nanya, Ya. kalau yang kecepatan itu pakai yang di energi potensialnya itu pakai gravitasi apa Bu? Kalau kemarin pernah dibahas Pak sama di kemarin pernah dibahas itu tuh pakai diganti Pak gravitasinya sama percepatan percepatan ini ya, percepatan tangensialnya. Jadi dapatnya 5/6 ujungnya. 5 akar? Iya, jadi di gravitasinya itu diganti sama percepatan tangensial Pak. Jadi dapatnya itu percepatan sentripetalnya itu jadi 10 gitu Pak. Cuma nggak tahu itu Percepatan gimana. sentripetalnya, kan sentripetal kan menuju pusat. Yang ini kan? Iya Pak, jadi kemarin itu di apa namanya diganti gravitasinya itu kan itu dikali sama gravitasi. Nah, kemarin pas dibahas gravitasinya diganti jadi ini percepatan tangensialnya. Gravitasi diganti percepatan tangensial. Kalau percepatan gravitasi itu kan arahnya selalu ke bawah kan ya? Iya Pak. Jadi si percepatan gravitasi ini dibagi dua, ada yang menyinggung ini. Nah, yang tangensial itu yang ini. Yang G sin theta ini. Kan tangensial sendiri itu kan artinya menyinggung kan? Menyinggung lintasan. Iya. Gravitasi yang DEP, yang ini ya. Jadi tetap G aja gitu. Atau gimana maksudnya ini? Besok saya tanyain lagi Pak ke Oke. Ya, sementara itu dulu ya. Oke, Bapak lanjutin dulu ya. Jadi sekarang ke nomor 101 nih. Oke, nomor 101 di sini ceritanya adalah sebuah objek ya bermassa 5 kg. Jadi ini massanya sama dengan 5 kg. Dapat bergerak sepanjang sumbu X dari keadaan diam. Jadi kecepatan awalnya ya V1-nya itu 0. Nah, gaya F diterapkan pada objek tersebut pada arah sumbu X ya. Grafik F sebagai fungsi dari waktu digambarkan seperti ini. Ya, jadi grafik F-nya terhadap waktu. Nah, kalian masih ingat kalau ada grafik gaya ya, terhadap waktu, maka luas daerah yang dibentuk oleh grafiknya itu sama dengan perubahan momentum. Jadi delta P itu sama dengan luas gitu. Nah, jadi kita berangkat dari situ ya. Jadi nanti delta P itu sama dengan luas. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya kan 2 nih ya. Tingginya F aksen. Jadi 2 dikalikan dengan F aksen. Nah, sementara ini perubahan momentum kan. Jadi perubahan momentum itu berarti massa ya dikalikan dengan kecepatan akhir kan ya. Nah, dikurangi dengan ini V2 misalnya, massa dikali dengan kecepatan awal. Ini sama dengan F aksen ya berarti ya. Karena ini kan habis nih. Nah, jadi yang ditanyakan kan kecepatan akhirnya kan ya. Bukan, F aksennya. Nah, di sini dikasih tahu. Jadi kecepatan objek setelah dikenai gaya itu 0,8. Ini maksudnya V2 ya. Jadi di sini V2 maksudnya. Nah, jadi nanti kita punya ini 5 dikalikan dengan 0,8
dikurangi 5 kalikan 0 ya. Jadi V1-nya kan 0 yang ini. Nah, itu sama dengan F aksen ya. Jadi ya sudah, nanti F aksennya langsung dapat ya. Ini kan 0, berarti 0,8 kali 5 jadi sama dengan 4 ya Newton gitu ya. Jadi yang ini cuman begitu saja. 4 Newton. Oke, sekarang kita lihat nomor 102 ya di sini. Jadi di sini ceritanya gini, 2 buah satelit navigasi yang sedang mengorbit bumi. Satelit pertama mengorbit pada lintasan low Earth orbit ya, yaitu pada ketinggian 1.600 km. Nah, jadi di sini kalau ketinggian itu kan diukur dari permukaan bumi ya. Jadi dari permukaan bumi. Jadi kalau misalnya ini bumi kita gitu ya, ini bumi ini misalnya. Nah, bumi itu kan jari-jarinya adalah R di sini dan jari-jari bumi itu 6.400. Jadi di sini jari-jari bumi R gitu. Nah, R-nya itu adalah 6.400 km ya, kilometer. Nah, yang satelit pertama ini itu mengorbit pada ketinggian 1.600. Ya, anggap aja misalnya di sini ya. Ini satelit yang pertama ya. Jadi di sini satelit pertama. Nah, itu mengorbit pada ketinggian itu ya. Jadi ini 1.600 ya kilometer gitu. Jadi nanti jari-jari totalnya ya R1 lah ya. Itu kan berarti 6.400 ditambah dengan 1.600 gitu. Jadi nanti kalau kita hitung ya jadi berapa nih? 8.000 ya. Ini 8.000 kilometer jadinya gitu. Itu apa namanya R1-nya. Yang satelit pertama. Nah, satelit kedua itu ditanyakan di sini ya ketinggiannya berapa nanti kan ya. Nah, bila perbandingan periode orbit satelit kedua, jadi sini satelit keduanya di sini lebih tinggi mestinya ya. Jadi ini orbit satelit pertama di sini. Nah, orbit planet kedua mungkin di sini gitu ya. Nah, ini satelit yang kedua. Jadi nanti ini yang ditanyakan, ya, ketinggian ini. Sebut saja H misalnya ya. Nah, jadi nanti si jari-jari yang planet kedua, satelit kedua, ini satelit yang kedua. Jadi nanti 6.400 ditambah dengan H gitu. Ya. Hanya ketinggiannya. Nah, kalian masih ingat kan ya hukum Kepler ketiga nih. Jadi ada yang disebut dengan hukum Kepler. Nah, ini yang ketiga yang mengatakan bahwasanya jari-jari orbit pangkat 3 itu berbanding lurus dengan periode pangkat 2 gitu. Jadi nanti kalau kita bandingkan, jadi misalnya kan di sini kasih tahu tuh, bila perbandingan periode orbit satelit kedua, jadi di sini T2 dibanding dengan T1 itu sama dengan 2/2 dibanding 1 gitu ya. Nah, jadi yang ini yaitu perbandingan si periode orbitnya. Nah, karena dari hukum Kepler itu seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita bandingkan, nanti munculnya jadi gini. Misalnya kita bandingkan R2 dibanding dengan R1, tapi ini harus pangkat 3 nih. Itu harus sama dengan karena berbanding lurus ya. Berarti di sini T2 dibanding dengan T1. Ini pangkat 2 gitu. Nah, di sini dikasih tahu. Jadi R2 dibanding dengan R1, R1-nya 8.000 tadi ya, 8.000 ini. Nah, ini pangkat 3.
itu sama dengan T2 banding T1. Itu sama dengan 2 akar 2 bagi 1. Ini pangkat 2 gitu ya. Kalau kita pangkatkan 2, nanti kita punya R2 dibanding dengan 800, 8.000 pangkat 3 itu sama dengan 2 akar 2 dikuadratin, berarti 4 kali 2, 8 ya. Nah, di sini 8. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, sehingga nanti kalian akan punya dari sini ya. Jadi nanti R2 dibagi dengan 8.000 itu sama dengan 2 jadinya. Ini kan pangkatnya pangkat 3, ini pangkat 3 kan ya. Jadi tinggal R2 per 8.000 sama dengan 2 kan. Nah, kali silang aja nanti R2-nya itu 1.600 gitu. Nah, jadi R2-nya 1.600. Nah, R2-nya sendiri kan tadi 6.400 ya ditambah dengan 16.000, Pak. Oh, 16.000, sorry. Kali 2 ya, 16.000. Nah, ini sama dengan 16.000 gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi 16.000 dikurangi dengan 6.400 gitu. Jadi berapa nih? 9 ribuan ya. Jadi ini betul nih, 9.600 kilometer ya. Gitu. Betul ya? Jadi jawabannya yang ini, yang C. Gitu. Ya, jadi cuman menggunakan ini aja sih hukum Kepler. Oke, itu nomor yang ke 102 ya. Nah, sekarang ke 103. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Oke ya, sekarang kita lihat nomor 103. Jadi di sini ceritanya batang homogen panjangnya 10 meter seperti pada gambar. Terus masanya itu 20 kg. Ya, masa batangnya. Karena dia homogen kan ya. Homogen itu artinya si titik beratnya atau pusat masanya itu di tengah. Ya, jadi ini ditumpu di sini. Nah, coba si gaya beratnya pasti di daerah sini nih, tengah-tengahnya ya. Nah, di sini. Ini beratnya. Gitu. Nah, beratnya kalau misalnya kita nyatakan dengan berat ya berarti 20 ya, kalikan 10 gitu. Jadi ini sebenarnya 200 nih ya, 200 Newton lah gitu. Nah, itu gaya beratnya di situ. Nah, terus kedua ujung batang digantungi beban masing-masing dengan 20 dan 40 gitu ya, seperti tergambar. Agar batang tetap setimbang, maka penyangga harus diletakkan. Penyangga itu yang ini. Nah, jadi harus diletakkan dari pusat batang sejauh berapa? Ya, sebut aja misalnya dari sini sampai sini itu X misalnya ya. Nah, dari sini sampai sini sebut saja X itu. Nah, jadi di sini ada 3 gaya ya. Jadi pertama ada gaya di ujung sini. Ya, sebut saja misalnya ini W1 lah misalnya. Nah, terus ada gaya lagi di sini di ujung sini. Ini W2 ya, W2. Nah, sementara di sini ada gaya normal ya. Di sini ada gaya normal. Sebenarnya ada gaya normal ya. Nah, itu gaya-gaya pada batang. Nah, kita tinggal menerapkan saja sigma tau di mana saja sebenarnya sama dengan 0. Tapi kita terapkan aja di sini karena kita kan nggak tahu gaya normalnya berapa. Nah, misalnya di sini titik apalah, titik P misalnya. Jadi sigma tau ya di titik P itu sama dengan 0 kan dia setimbang. Nah, jadi ini yang kita terapkan. Nah, nanti si W dengan W1 tuh memutar batang ke sini ya, ke bawah sini. Jadi yang sebelah kiri ini akan muter ke sini. Yang sebelah kanan muter ke sana. Nah, cuman yang harus kalian pikirkan itu lengan gayanya. Kalau yang W ini lengan gayanya X, karena kan pusatnya di P. Ya, maksudnya di sini nih pusatnya. Nah, kemudian berarti kalau W1 lengan gayanya berarti X ditambah 5. Ini kan ke sini 5 ya. Nah, dari sini sampai sini pasti 5. 5 meter maksudnya, gitu. Kan ini tengah-tengahnya ya. Jadi W itu tengah-tengahnya. Nah, berarti W2 ke P ini ya ini jaraknya adalah 5 dikurangi X jadinya. Ya, 5 dikurangi X gitu. Sehingga nanti kalau kita rumuskan ya, jadi nanti kalian punya, jadi X dikalikan dengan W ditambah ya, ditambah 5 ditambah X tuh.
Ya, kan di sini mulai dari P nih. Kita ngukurnya dari P ya. Jadi 5 tambah X dikalikan dengan berapa itu? 200 ya. Nah, 200 tuh. W1-nya 200. Nah, ini harus sama dengan apa namanya? 5 dikurangi X dikalikan dengan W2. W2-nya 400. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita apa namanya isikan jadi X dikalikan dengan 200 tadi ya. 200 ditambah kemudian ini 5 ditambah X kali 200 ini sama dengan 5 min X dikalikan dengan 400 ya. Bagi semuanya dengan 200 lah misalnya ya. Kalau kalian bagi dengan 200 ini habis 200-nya. Ini juga habis gitu. Nah, kemudian ini bagi 200 ya 2. Jadi nanti kalian punya X ditambah 5 ditambah X gitu, itu sama dengan 10 min 2X jadinya gitu. Nah, ini dipindahkan X-nya ke kiri semua ya. Jadi nanti kalian punya 4X jadinya. Sama dengan 5, 10 kurang 5 ya, 5. Jadi nanti X-nya berapa? Ya, X-nya itu sama dengan 5 dibagi dengan 4. Jadi 1,25 meter. Nah, ini yang kita cari. Gitu. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, itu tinggal menerapkan itu aja ya, syarat kesetimbangan. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada ya? Kita lanjutkan kalau nggak ada. Nah, ini teori saja nih ya, nomor 104 ini. Jadi ceritanya air dipompa ya melalui pipa dari tempat 1, ya, asalnya dari sini, kemudian ke sana, ke tempat 2 gitu. Di bagian atas ya, itu upper level. Dibandingkan dengan keadaan air di tempat 1, ya, maka keadaan air di tempat 2. Nah, kalau kalian lihat dalam peristiwa ini kan tetap berlaku apa namanya kontinuitas ya, jadi debit dimanapun sama. Jadi debit di tempat 2 ya sama aja dengan debit di tempat 1 gitu ya. Debit itu kan luas penampang dikalikan dengan kecepatannya. Nah, ini juga sama ya. Jadi luas penampang dikalikan dengan V-nya. Nah, kan di sini yang mau dihitung, yang mau diperhatikan itu yang bagian 2-nya kan. Jadi kecepatan 2-nya. Jadi V2. Nah, V2-nya kan berarti A1 kalikan V1 ya. Dibagi dengan A2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini si luas penampang satunya, jadi A1-nya itu lebih besar. Ya, lebih besar nih. Jadi nanti karena lebih besar dari A2 maksudnya ya. Jadi kan ini bisa ditulis gini ya. A1 dibanding dengan A2 gitu. Ya, dikalikan dengan V1. Nah, karena A1-nya kan lebih besar dibanding dengan A2. Ya otomatis V2-nya pasti lebih besar dari V1 gitu. Ya, jadi atau kalau kalian ini V2 maksudnya. V2 dibagi dengan V1 ya sama dengan A1 dibanding dengan A2. Nah, A1-nya itu kan lebih besar ya. Ya, A1 itu di bawah. Luas penampang maksudnya itu lebih besar dibanding dengan A2. Otomatis V2-nya juga lebih besar. Ya, dari sini nanti V2 itu lebih besar dari V1. Ya, jadi lebih cepat maksudnya. Jadi kelajuan di tempat 2 itu lebih besar dibanding dengan kelajuan di tempat 1. Nah, kemudian yang kedua, ini kan airnya mengalir kan ya, mengalir ke sana tuh. Nah, kalau mengalir kan air itu mengalir dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih rendah. Ya, jadi semua fluida yang mengalir pasti begitu. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya otomatis apa? Ya nanti P1 itu pasti lebih besar dibanding dengan P2. Ya, jadi kalau kelajuannya itu lebih besar di tempat 2 tapi si tekanannya lebih kecil, ya. Jadi yang mana nih? Jadi di tempat 2 memiliki kelajuan lebih besar dan tekanannya sama-sama. Memiliki kelajuan lebih besar dan tekanannya lebih kecil. Jadi B ya jawabannya. Gitu.
Tekanan penyebab tekanan di 2 lebih besar, tekanan di 1 yang lebih besar. Ya, jadi tekanan yang di tempat 1 ya lebih besar. Ya karena dipompa kan dipompa si airnya itu. Ya, dipompa ke tempat 1. Berarti kan tekanannya harus dibuat lebih besar kan? Ya, jadi tekanan di sini harus lebih besar dibanding dengan tempat 1. Nah, jadi supaya dia mengalirnya ke atas gitu. Ya, mengalirnya bisa ke atas. Ya kalau di sini tekanannya lebih kecil ya dia pasti mengalirnya ke bawah, ya. Kan fluida itu tadi kan, jadi sifat fluida itu pasti mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu. Jadi tekanan itu kayak beda potensial kalau di listrik gitu. Jadi kalau di listrik kan ada beda potensial tuh. Nah, nanti arus kan mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Pasti begitu mengalirnya. Nah, jadi kalau di fluida, jadi itu analogi dengan potensial, ya. Jadi potensial listrik kalau pada arus listrik gitu. Jadi di sini kenapa sih tekanan di tempat rendah itu lebih tinggi? Ya karena dipompa kan. Nah, jadi di sini kan air dipompa melalui pipa. Jadi dipompa itu membuat tekanan yang di tempat ini harus lebih besar, ya. Jadi karena dipompa itu kan begitu, fungsi pompa kan gitu. Jadi kalau kita mau menaikkan air dari apa? Dari sumur misalnya ke atas, ke toren misalnya di atas tuh, ya di lantai berapa misalnya lantai 2 misalnya atau lantai 3. Itu bagaimana bisa air nyampe ke atas? Ya pasti dipompa. Karena kalau tidak dipompa itu tekanan di atas ya pasti lebih tinggi dibanding dengan di bawah. Jadi air akan mengalirnya ke bawah begitu. Nah, akan tetapi karena dipompa itu dibuat tekanannya lebih tinggi gitu. Jadi kenapa P1-nya lebih besar? Karena ini air dipompa ini tadi ya, melalui pipa. Jadi dipompa ini. Oke ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, nomor selanjutnya. Oke ya, jadi sekarang kita lihat nomor 105. Sebuah objek bermassa M dilekatkan di ujung pegas dan dengan konstanta K, membentuk sistem pegas massa. Bila sistem pegas massa ini digetarkan dengan amplitudo A, ya, maka kelajuan maksimum, ya. Jadi kelajuan maksimum kalau kalian masih ingat itu sebenarnya adalah A dikalikan dengan omega. Ini V maksimum, ya. Nah, sementara kalau pada sistem pegas massa itu kan kita punya begini, bahwasanya K ya, konstanta pegasnya itu sebenarnya adalah M omega kuadrat begitu. Jadi nanti omega itu sebenarnya sama dengan akar dari K dibagi dengan M. Nah, jadi kalau kita gabungkan ya otomatis nanti A dikalikan omega, omeganya akar K per M gitu. Ya. Jadi nanti ini V maksimumnya. Jadi A akar K per M. Jadi jawabannya yang ini, yang A gitu. Oke, cuma di sini mungkin ada yang masih bingung, ini kenapa si V maksimum sama dengan A omega. Nah, itu dari persamaan GHS biasa ya. GHS itu kan sebenarnya gini. Kalau simpangan itu kan A sin omega T. Ya boleh kalian tambahkan tetanol atau tetanolnya anggap aja 0 lah gitu. Nah, nanti kalau mau dapat V itu kan diturunkan kan ya simpangan terhadap waktu nih. Simpangan itu posisi sebenarnya. Jadi kalau kalian turunkan, ini nanti munculnya A omega cos ya, omega T gitu. Nah, yang disebut dengan V maksimum itu kan yang ini. Yaitu ketika cos-nya bernilai 1 atau min 1 sebenarnya. Jadi V-nya
itu mencapai maksimum ya ini. Jadi ini adalah V maksimumnya. Gitu. Makanya di sini Bapak tulisin ya, V maksimum itu A kali omega. Nah, sementara ini bagaimana, dari mana nih sebenarnya? Ya, rumus ini sih sebenarnya dari ini juga sebenarnya. Nanti kalau kalian turunin lagi kan nanti A ya, itu sama dengan apa? Itu kalian punya min ya, A omega kuadrat sin omega T. Nah, jadi nanti ini sama aja mengatakan begini, A itu sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y gitu. Ya, jadi A sin itu kan Y lagi kan ya. Y sama dengan A sin. Jadi A sin omega T itu Y. Ya, jadi A itu sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, sementara A sendiri ya, itu kan munculnya apa namanya? Kalau misalnya kita ingat ya, jadi kalau dari hukum Hooke itu kan F itu sama dengan min K dikalikan dengan Y gitu. Ya, jadi F itu min K kali Y. Ini dari hukum Hooke sebenarnya. Kenapa minus? Ya karena gayanya itu selalu berlawanan dengan simpangan. Jadi kalau simpangannya itu ke atas ya gayanya ke bawah gitu ya. Jadi namanya gaya pemulih. Nah, F-nya itu sama dengan M kali A sebenarnya. Itu min K kalikan Y. Jadi nanti kalau Bapak tuliskan A berarti sama dengan apa? Ya min K dibagi dengan M dikalikan dengan Y. Nah, bandingkan dua persamaan ini dengan ini. Kan sama-sama rumus A tuh. Jadi nanti kalian simpulkan, berarti omega kuadrat itu sama dengan ini. Gitu. Ya, jadi omega kuadrat itu nanti sama dengan K per M. Nah, kalau dituliskan K itu apa? Ya tadi, M kali omega kuadrat. Makanya kan tadi dituliskan ini ya, jadi omeganya itu akar K per M. Jadi kalian masukkan saja, digantikan ke sini, punya rumus ini. Gitu ya. Oke, itu tentang sistem pegas massa. Ada pertanyaan nomor ini, 105 ini? Oke, kalau sudah kita lihat ke nomor 106 ya. 106 di sini ceritanya adalah selama proses adiabatik, kalian masih ingat ya, adiabatik itu proses di mana tidak ada pertukaran kalor ya antara sistem dan lingkungan. Nah, jadi pada proses adiabatik itu nanti Q itu sama dengan 0. Jadi selama proses adiabatik suatu sistem gas melakukan usaha 100 Joule. Nah, jadi di sini pada proses adiabatik tadi, jadi adiabatik. Nah, tadi disebutkan ya, itu Q-nya sama dengan 0 sudah. Nah, terus QW-nya, karena ini kan sistem melakukan usaha. Ya, jadi nanti usahanya positif ya. Jadi di sini 100 Joule gitu. Dan temperaturnya turun. Nah, jadi turun 5 Kelvin. Jadi kalau temperatur turun 5 Kelvin itu artinya delta T-nya. Itu sama dengan min 5 Kelvin gitu ya. Nah, ini satu keadaan ya. Terus di sini keadaan lain. Ya, diceritakan di sini pada proses yang lain, nah, jadi bukan adiabatik lagi nih. Pada proses yang lain gas melakukan usaha. Ya, jadi gasnya melakukan usaha masih positif ya, 25 Joule. Terus temperaturnya turun sama nih delta T-nya, turun ya. Jadi ini sama dengan min 5 Kelvin. Kapasitas kalor pada proses kedua ini, jadi pada proses yang ini, jadi kapasitas kalornya berapa? C-nya gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Untuk bagian yang pertama, kalau kalian misalkan terapkan hukum termodinamika, kan delta U itu sama dengan Q min W, gitu ya. Delta U itu, ya di sini nggak ada ketentuan gasnya monoatomik atau diatomik, sebenarnya sama aja sih, boleh monoatomik, boleh diatomik, hasilnya sama. Anggap aja misalnya monoatomik, itu kan delta U-nya, kalau kalian masih ingat itu 3/2 NR delta T, gitu.
itu sama dengan Q min W. Nah, jadi kalau kita isikan ya, di sini nanti, ini 3/2 NR. N itu jumlah molnya, R-nya konstanta ya. Delta T-nya min 5 tadi. Jadi turun min 5 tadi. Sementara Q-nya kan 0 karena adiabatik. Kemudian W-nya 100. Nah, jadi nanti kita punya NR-nya. NR-nya berapa? Ya, kalikan silang aja lah ya. Ke sana berarti ini min jadi plus ya. Jadi 200 dibagi dengan 15 gitu kan ya. Udah, kita punya ini aja. Nggak usah diringkes, biarin aja gitu. Nah, sekarang kita ke proses yang kedua. Terapkan hal yang sama. Kan juga berlaku hukum termodinamika kan ya. Jadi delta U itu sama dengan Q min W. Delta U-nya sama. Jadi 3/2 NR delta T. Ya, delta T ini. Nah, sama dengan Q min W. Kalau kita coba angkakan ya, 3/2 NR-nya kan sudah nih ya. Jadi ini 200 dibagi dengan 15. Dikalikan delta T-nya masih ya min 5 karena dia berkurang kan tadi. Nah, sama dengan Q. Q-nya itu sama dengan apa? Ya C dikalikan delta T. Ya, jadi di sini kan Q itu kapasitas kalor dikalikan dengan delta T. Kemudian dikurangi W ya. W-nya tadi kan 25 ya, positif, jadi tetap minus di sini. Nah, sehingga nanti kalau kita coba hitung ya, kalian coba ringkas di sini ya. Jadi nanti kalian punya di sini misalnya ya 2 dengan 2 habis ya. Kemudian 3 dengan 15 itu kan 5 ya. Nah, dengan ini juga habis. Jadi nanti di sini min 100 jadinya. Sama dengan C. Nah, delta T-nya kan sama ya, min 5. Dikurangi 25 gitu. Ini pindahkan ke situ. Nah, kalian punya ini min 75 jadi sama dengan C dikalikan min 5 atau min 5C lah. Nah, dari sini kan C-nya dapatkan ya, kapasitas kalornya. Jadi nanti kalian punya min jadi plus ya. Jadi 75 dibagi dengan 5. Itu berarti sama dengan berapa? 15 ya. 15 Joule per Kelvin. Nah, yang ini. Gitu. Jadi sama dengan 15. Yang D. Ada pertanyaan nomor 106? Enggak, Pak. Enggak ada. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Seratus tujuh. Oke, 107. Ini cuma menentukan arah saja. Kalian masih ingatkan ya. Diagram di bawah ini memperlihatkan dua muatan plus dan min, gitu ya. Di sini plus, di situ min. Bila titik tengah garis hubung kedua muatan, jadi titik tengah garis hubung yang ini ya, maksudnya titik tengahnya. Bila titik tengah garis hubung kedua muatan tersebut terhubung ke titik P secara tegak lurus nih ya. Nah, gitu. Maka medan listrik total yang ditimbulkan oleh kedua muatan tersebut di titik P akan berarah kemana? Nah, kalian masih ingat kan ya? Jadi kalau muatan itu positif, ya, maka arah medan magnetnya gimana? Menjauhi muatan atau mendekati muatan? Masih ingat? Kalau muatannya positif, maka arah medannya menjauhi muatan atau mendekati? Halo, halo. Masih ingat nggak? Menjauhi, Pak. Menjauhi, Pak. Nah, jadi ke sana itu E-nya. Nah, jadi kalau misalnya ini jaraknya R, masih ingat kan rumusnya ya? E itu sama dengan Q per R kuadrat, gitu kan ya? Nah, arahnya menjauhi. Nah, sebaliknya kalau muatan itu negatif, yang ini ya. Nah, ini kan negatif tuh. Nah, nanti arahnya menuju muatan. Gitu. Ini menuju muatan. Nilainya juga sama, E. Ya, cuman arahnya aja ke situ. Kan ini muatannya sama, jaraknya juga samanya R juga. Nah, nanti kalau kita resultankan, karena ini kan kalau diresultankan pakai jajaran kijang aja misalnya. Nah, jadi gini. Nah, jadi resultannya yang ini nanti. Nah, ini. Nah, ini E totalnya. Itu arahnya ke situ. Jadi arahnya ke atas ya. Nah, jadi di sini jawabannya yang ini. Ya, cuman gitu aja maksudnya. Jadi yang ditanyakan kan apa namanya medan listrik total. Jadi arahnya ke atas ya dengan penjumlahan vektor biasa.
Oke, itu nomor 107. Yang berikutnya kita coba lihat nomor 108. Ada gambarnya. Oke, 108. Jadi di sini ceritanya terdapat 4 buah kapasitor ya. Jadi identik nih ya. Jadi terdapat 4 buah kapasitor identik. Misalnya kapasitasnya C, masing-masing ini C gitu. Terus bila pembacaan voltmeter itu adalah V sama dengan 1000 volt dan muatan yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitor, jadi Q ya, pada tiap-tiap kapasitor itu 0,5 coulomb, maka kapasitansi masing-masing kapasitor. Nah, jadi sebenarnya meskipun bentuknya seperti ini, maka sebenarnya semua C ini terangkai secara paralel, gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita pasang misalnya di sini itu titik A misalnya. Nah, kemudian di sini titik B. Maka setiap kapasitor itu ujung-ujungnya A dan B. Jadi kalau di sini A ya, ini kan sama aja di sini A. Ya, di sini A kan. Nah, di sini B otomatis di sini juga B, di sini juga B. Nah, B semua ini. Ya, ini B. Jadi kapasitor yang ini antara A dan B. Kapasitor yang ini itu juga antara A dan B juga gitu. Nah, terus ini kan apa namanya? Titik A ini dilangsungkan ke sini. Nah, berarti di sini itu titik A sebenarnya. Nah, jadi di sini titik B. Ini kan B semua berarti ya. Nah, kapasitor yang ini juga antara A dan B, yang bawah juga antara A dan B. Jadi sebenarnya 4 kapasitor ini itu sebenarnya bisa dirangkaikan begini, sama aja sebenarnya sih. Jadi kalau dirangkai begini juga sama ini. Jadi ada 4. Nah, begini rangkaiannya sebenarnya. Gitu. Itu tuh sama aja. Nah, gitu. Ya, jadi misalnya ujung yang di sini itu A, di sini ujungnya B gitu. Semua kapasitor ujung-ujungnya antara A dan B. Nah, kemudian beda potensialnya di sini itu adalah V. Nah, ini kan paralel jadinya ya, ini V-nya gitu. Kalau paralel itu kan V-nya sama. Nah, sementara setiap kapasitor itu muatannya segini. Kita punya rumus ya, Q itu sama dengan C kali V kan. Nah, jadi kalau kita mau ditanya C-nya apa namanya? Kan kapasitas di sini ya, ini juga satuannya salah. Harusnya farad ya, bukan kolom. Jadi yang ditanyakan C-nya kan ya, berarti tinggal Q dikali dengan V. Q-nya berapa? Ya Q-nya setiap kapasitor itu segini, jadi 0,5. Dibagi dengan tegangannya sama semua ya karena paralel. Jadi ini 1000 gitu. Jadi nanti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Farad nih. Jadi kalau begitu jadi 500 mikrofarad. Nah, jadi jawabannya maunya yang ini. Tapi ini bukan kolom ya, harusnya farad ini. Nah, karena ini kan yang tanya itu kapasitas kapasitor ya. Oke ya, jadi 500 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Gitu. Jadi meskipun bentuknya begini itu maksudnya adalah paralel ya, sama aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke ya, kita lihat di sini nomor 109.
Nah, di sini ceritanya gini. Sebuah elektron, nah ini elektron. Kalau elektron bermuatan negatif ya. Jadi di sini ada elektron muatannya negatif. Q muatannya bergerak pada bidang melalui daerah satu itu yang ini, dan daerah 2 yang ini, gitu ya. Dengan lintasan seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar berikut ini, gitu ya. Jadi lintasan lurus di daerah 1 dan melingkar di daerah 2. Terdapat medan magnet B seragam ya di daerah 1, jadi yang cross-cross ini itu adalah B-nya. Kemudian medan listrik, di sini ada medan listrik juga. Ya, harus ada medan listrik bahkan ya. Sedangkan di daerah 2 hanya terdapat medan magnet saja ya. Pertanyaannya adalah kemana arah medan listrik di tempat 1 yang di sini ya, dan medan magnet tempat 2 agar lintasan elektron ya seperti gambar ini. Oke, kalau kalian coba lihat ya, ketika dia melintas di daerah 1, kalau Bapak tanya kemana arah gaya magnetnya, jadi gaya magnetnya kemana? Kalian bisa ini enggak menerapkan kaidah tangan kanan. Di daerah 1 itu medan gaya magnetnya kemana? Ini Bapak alihkan gambarnya saja, nah, supaya lebih besar. Di daerah 1 kemana arah medan, kemana arah gaya magnetnya? Pakai kaidah tangan kanan yang biasa ya. Kalau ini misalnya jari kelingking, jari manis, jari tengah, terus jari telunjuk gitu ya, masih ingat kan? Ini jempolnya. Nah, yang gini. Nah, ini jempolnya tuh. Nah, terapkan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi nanti yang 4 jari ini itu arah B. Jempolnya itu arah kecepatan. Karena dia elektron ya, nanti gayanya bukan keluar telapak tangan, tapi ini punggung telapak tangan. Jadi nanti arah gayanya ke sana. Nah, ini F. Kalau yang arahnya ke sini, ya bisa juga sih, cuman di sini untuk muatan positif. Kalau negatif yang ini ya, muatan negatif gitu. Ya, jadi kalau muatannya positif, itu arahnya keluar telapak tangan. Jadi ini punggung. Nah, sekarang kalau Bapak tanya di daerah 1 itu, yang di sini ya, kemana arah gaya magnetnya? B-nya masuk ya, karena cross. Ya, jadi tusukkan tangan kalian itu ke monitor. Terus balik tuh, jempolnya arahkan ke kanan. Jadi tusuk monitor dengan tangan kanan, ya. Kemudian jempolnya ke kanan. Itu arah gaya magnetnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Halo? Bisa dipraktekkan? Tusuk monitor dengan tangan kanan. Tapi telapak tangannya menghadap ke atas. Telapak tangan menghadap ke atas. Ya, karena jempolnya harus ke kanan. Kemanakah arah gaya magnetnya? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, Pak. Ke atas telapak tangannya. Ke bawah, Pak. Nah, kan dia harus punggung kan? Nah, jadi arah gaya magnetnya ke sini, ke bawah sini. Nah, ini F magnetnya. Nah, dia harusnya itu belok ke bawah kan, karena gaya magnetnya ke bawah. Tapi di daerah 1 itu lintasannya lurus. Berarti apa? Berarti harus ada gaya lain. Nah, gaya lain itu maksudnya di sini gaya listrik. Kok gaya listrik? Ya karena di daerah 1 itu ada medan listriknya. Ya, jadi di daerah 1 ada medan magnet, ada medan listrik. Nah, karena di sini muatannya negatif gitu ya, dan harus ada gaya listrik ke atas, maka si medan magnetnya, medan listriknya harus ke sini arahnya. Gitu ya. Harus ke bawah. Ini medan listriknya. Kok ke bawah? Ya karena si gaya listrik itu nanti kan gini sebenarnya, gaya listrik itu Q dikalikan dengan E. Nah, kalau muatannya negatif, itu antara F dengan E-nya harus berlawanan. Ya, jadi di sini kalau Q-nya itu negatif, maka apa namanya? F listrik dan E itu berlawanan. Berlawanan gitu. Karena di sini muatannya negatif kan ya, gayanya ke atas, berarti arah medan listriknya harus ke bawah. Gitu ya. Bisa difahami ya? Ini ada pertanyaan, kenapa F listrik harus ke atas? Nah, karena F magnetnya ke bawah. Kan gaya magnetnya ke bawah. Supaya lintasan itu tetap lurus, maka dua gaya ini harus saling meniadakan. Gitu. Jadi gaya magnetnya kan tadi udah pakai kaidah tangan kanan kan, arahnya ke bawah. Nah, supaya gaya yang ke bawah ini nggak ada pengaruhnya, maka harus ditiadakan oleh gaya lain. Gaya lain yang arahnya berlawanan, berarti ke atas kan? Itu gaya listrik. Loh, kenapa gaya listrik? Karena di situ ada medan listrik. Nah, arah medan listriknya kemana? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena gayanya ke atas. Ini kan muatannya negatif. Jadi
Kalau muatan negatif itu arah gaya dengan arah medannya berlawanan, ya. Jadi di sini F listrik dan E itu harus berlawanan. Kalau muatannya negatif, ini kan negatif karena elektron tadi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini arah medan listriknya harus ke bawah. Ya, jadi opsinya yang mana kalau ke bawah? Ya, kita lihat aja. Jadi di daerah satu nih ya. Jadi arah E-nya harus ke bawah, vertikal ke bawah. Jadi mungkin ini, gitu ya. Nah, jadi kalau ke atas nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, ya. Tegak lurus ini nggak mungkin, ya. Jadi ke bawah aja. Nah, terus ini kenapa melingkar? Nah, sekarang kalau melingkar, ya, misalnya pas di sini, misalnya kalian ambil aja di mana aja boleh sih. Misalnya pas di sini, itu arah kecepatannya ke bawah. Arah kecepatannya ke bawah, karena melingkar, maka gaya magnetnya menjadi gaya sentripetal. Arahnya ke sini, F magnetnya. Ya, itu menuju pusat. Yang pusatnya misalnya di sini ya pusatnya. Jadi menuju pusat. Nah, sekarang terapkan kaidah tangan kanan supaya terjadi begini ya. Itu berarti kemana arah medannya. Jadi cocokkan dulu si jempolnya ke bawah. Sudah jempolnya ke bawah, nah kemudian punggung telapak tangannya harus menghadap ke kiri. Nah itu jari-jari kalian itu mengarah kemana? Masuk ke monitor atau keluar monitor? Kalau jempolnya ke bawah. Halo? Masuk Oh. monitor. Nah, masuk ya. Jadi nanti di sini si B-nya harus cross di sini. Masuk ya. Nah, jadi masuk tegak lurus masuk monitor ya. Jadi kan tadi dua kemungkinan nih. Jadi vertikal ke atas nggak mungkin. Yang di sini tegak lurus masuk bidang gambar. Jadi yang ini ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat nomor yang terakhir ini ya. Oke, kita lihat nomor ini ya, 110 nih. Kalau sudah, ini tentang efek fotolistrik. Kalian masih ingat ya? Jadi diagram di bawah ini menggambarkan potensial henti ya. Jadi phase stop di sini. Nah, itu sebagai fungsi dari frekuensi foton gitu ya. Pada efek fotolistrik menggunakan 3 jenis material logam yang berbeda, urutan fungsi kerja logam mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sebenarnya kan grafik aslinya tuh gini ya. Jadi ke sana itu sebenarnya energi kinetik dulu. Nah, kemudian ke sini itu ada frekuensi gitu. Nah, jadi nanti si gambarnya begini. Gitu. Jadi nanti ini disebut dengan frekuensi ambang. Nah, gitu ya. Jadi tapi kenapa di sini kok potensial? Nah, sebenarnya sebanding aja karena kalau energi kinetik itu kan sebenarnya energi foton dikurangi fungsi kerja. Nah, fungsi kerja itu sama aja dengan H kalikan F0 sebenarnya. Jadi nanti EK itu bisa dituliskan HF dikurangi HF0 gitu ya. Nah, nanti kalau kita pasang potensial henti yang bisa menghentikan elektron, maka si potensial henti itu harus bisa mengatasi energi kinetik. Nah, jadi nanti berapa potensial hentinya? Nah, harus bisa mengatasi ini. Kita ganti aja si energi kinetik dengan energi potensial listrik. Jadi nanti E dikalikan dengan potensial henti. Ya, jadi phase stop tadi. Itu sama dengan HF dikurangi HF0 gitu. Jadi nanti kalau kita buat grafiknya jadi gini. Nah, VS sama dengan H dibagi dengan E kali F dikurangi dengan HF0 ya, dibagi dengan E gitulah. Nah, ini kan seolah-olah ini tuh Y-nya gitu ya. Y sama dengan, nah ini kan gradiennya. Ini gradiennya ya, jadi M, X, nah X-nya itu F, karena ini kan F ya, di sini kan F. Jadi F-nya itu sumbu X-nya. Dikurangi sesuatu lah, C misalnya. Nah ini kan persamaan garis linier, sama persis dengan yang ini sebenarnya. Yang grafiknya begitu. Nah terus di sini kan tetap saja kan ya, yang ini itu adalah bagian, apa namanya, ketika si potensialnya itu, ketika si, apa namanya, si potensialnya itu menjadi 0 gitu. Jadi kalau potensialnya menjadi 0 ya, ini bayangkan saja nih VS-nya 0 nih.
Otomatis apa? Ya otomatis nanti si frekuensi itu frekuensi ambang gitu. Jadi di sini F0 untuk logam 1, di sini F0 untuk logam 2, ini F0 untuk logam 3. Kan yang ditanyakan urutan fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam itu sama dengan H kalikan F0 gitu. Nah, hanya kan sama ya konstanta Planck. Nah, berarti nanti W mulai dari harga terkecil yang di sini. Jadi W1 ini. Ini paling kecil berarti, paling besarnya di sini. Ya udah berarti urutannya adalah 1, 2 dan 3. Jadi jawabannya yang A gitu. Ya, jadi ini kan frekuensi ambang tetap saja kan ya. Ini frekuensi ambang gitu. Oke. Bisa dipahami nggak nih ya penjelasan Bapak nih untuk soal yang terakhir ini? Bapak masih bingung Pak tadi yang jadi persamaan Yang mana nih? dari yang VSH per EF kurang H per Nah, F0 itu tuh jadi ke YMX kurang C-nya di sana bingung Pak. oh, jadi kan gini nih. Kan VS-nya itu menjadi sumbu Y kan? Ini nih. Yang grafik yang ini. Jadi kan ini yang ke sana itu kan VS nih, V stop nih. Itu kan sumbu Y-nya maksudnya. Kemudian ke sana itu kan frekuensi. Frekuensi itu jadi sumbu X-nya gitu. Ya kan ini frekuensi kan jadi sumbu X. Nah, grafiknya kan kayak tadi tuh, kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, jadi nanti yang ini H dibagi dengan E itu gradien kan. Gradien itu kemiringan garis. Ya, jadi kan si VS-nya itu jadi Y-nya. Kemudian F-nya itu jadi X-nya. Berarti kan si H per E-nya itu apa namanya? Gradien gitu. Nah, titik potong yang ini itu kan ketika VS-nya 0 kan. Kalau kalian ambil ini VS-nya 0, nanti kan jadi gini. Yang ini 0 ya. Jadi VS-nya 0 kan jadi 0 sama dengan H per E kali F dikurangi H per E kalikan F0 kan gitu. Ini pindahkan aja ke kiri. Nanti kan ini habis nih. Ya, habis berarti kan pada saat itu si F-nya itu ya F0 gitu maksudnya. Jadi ketika si VS-nya 0. Jadi ini ya itu kan titik potong terhadap sumbu X kan ya, sumbu F maksudnya. Nah, itu ketika kapan? Ya ketika si F-nya itu sama dengan F0. Jadi makanya di sini tetap F0. Nah, sementara si fungsi kerja itu adalah H kali F0. Nah, kan di sini ada beberapa harga F0 kan, sesuai dengan materialnya. Kan materialnya beda-beda nih, bahannya beda, logamnya ada 3. Logam 1, logam 2, logam 3. Logam 1 itu F0-nya di sini. Logam 2 ada di sini, di tengah-tengah, berarti lebih besar kan. Nah, logam 3 lebih besar lagi. Nah, sementara W-nya itu H kalikan F0. Berarti W yang paling kecil, ya logam 1. Kenapa? Karena F0-nya paling kecil. Kalau hanya kan sama ya, konstanta Planck. Berarti W yang paling besar yang mana? Ya logam 3. Kenapa? Karena F0-nya paling besar. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Oke ya, jadi ini apa namanya pembahasan soal TO yang kemarin ya. Oke, itu ya saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau kalian minta PDF-nya juga bisa ya. Jadi nanti kirimkan saja nomornya, nomor kalian ke WA Bapak juga bisa. Kalau kalian minta PDF ini nanti Bapak kirimkan ke nomor ini nih 0877 2201 7563. Nah, jadi ini ada nomor WA nih. Nanti Bapak kirimkan lewat WA kalau yang mau apa? Mau PDF ini. Nanti Bapak kirimkan. Oke, itu saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai di sini ya, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan mengerjakan ujian-ujian UTBK-nya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesuksesan ya, keberhasilan. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, Terima kasih sama-sama. Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.